Welcome to the debate. Selamat datang dalam ruang diskursus di mana kita membedah berbagai perspektif dan kompleksitas dari sebuah fenomena. Yap, halo semuanya. Hari ini kita mau bahas sebuah paradoks yang jujur saja mungkin terdengar sangat gelap ya. Di satu sisi, kesetiaan dalam pernikahan itu kan seringkali kita bayangkan sebagai fondasi peradaban. Betul, fondasi sosial kita. Iya, sesuatu yang merawat kehidupan di mana ada kompromi, pengorbanan waktu, dan seterusnya. Namun di sisi lain sejarah, tepatnya dalam tradisi Hindu kuno di Asia Selatan, kesetiaan ini justru bermanifestasi menjadi sesuatu yang bagi mata modern sangat menakutkan. Sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Ia menuntut seorang perempuan, seorang janda, untuk melangkah hidup-hidup ke dalam tumpukan kayu bakar jenazah suaminya, mengorbankan diri dalam nyala api, praktik sati. Dan yang lebih menggetarkan lagi, gema dari kobaran api masa lalu itu sebenarnya nggak benar-benar padam kan? Ia sekedar berubah wujud. Berubah wujud gimana maksud Anda? Dari kematian fisik di atas api pembakaran, menjadi apa yang sering saya sebut sebagai kematian sosial. Kita bisa melihat realitas ini hari ini di kota suci Vrindavan, di mana ribuan janda dibuang dan menanti ajal dalam pengasingan di lorong-lorong asrama yang gelap. Betul sekali. Dan disinilah kita menemukan pertanyaan sentral diskursus kita hari ini. Apakah praktek-praktek ekstrim ini, baik melompat ke dalam api di masa lalu maupun pengasingan sukarela di era modern, pada dasarnya didorong oleh keyakinan spiritual dan filosofis yang sangat mendalam tentang kesetiaan kosmik dan penyucian karma? Atau apakah narasi keagamaan itu hanyalah kedok? Sebuah rasionalisasi elegan untuk menutupi mekanisme kontrol patriarki dan manajemen beban ekonomi yang kejam. Pertanyaan yang sangat penting. Iya, dan saya sendiri berpandangan bahwa fenomena ini terlalu kompleks untuk direduksi sekedar sebagai penindasan buta. Mesin penggerak utamanya dari kacamata saya adalah paradigma spiritual dan filosofi karma yang mengakar begitu kuat hingga ia mampu membajak insting paling dasar manusia, yaitu insting untuk bertahan hidup. Dan di titik itulah kita berseberangan. Saya justru melihat bahwa narasi agama dan mitologi ini telah dibajak secara sistematis. Dibajak oleh siapa? Oleh struktur kekuasaan. Bagi saya, dogma spiritual tentang kesetiaan kosmik itu hanyalah rasionalisasi pasca fakta. Tujuannya sangat materialistik, yaitu untuk melegitimasi kontrol sosial, menegakkan struktur kekuasaan pria secara absolut, dan pada akhirnya menciptakan metode untuk mengeliminasi populasi perempuan yang tiba-tiba dianggap sebagai beban ekonomi. Oke, mari kita bedah ini dari akarnya. Kalau kita bicara soal sati, kita kan nggak bisa mengabaikan fondasi mitologisnya. Iya, kisahnya. Betul, tradisi ini nggak lahir begitu saja dari kalkulator ekonomi kan? Ia lahir dari sebuah kosmos spiritual. Kisah epiknya berawal dari Dewi Sati, istri Dewa Siwa. Ketika ayahnya menghina Siwa, Sati tidak sekedar marah. Ia melakukan semacam protes kosmik dengan membakar dirinya sendiri. Dan saat tubuhnya terbakar, ia berdoa agar direinkarnasikan kembali sebagai istri Siwa. Lalu reinkarnasinya Parwati kan? Tepat, doa itu terkabul saat ia lahir sebagai Dewi Parwati. Etimologi kata sati sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, asti, yang berarti murni atau benar. Tunggu sebentar. Kisah Dewi Sati itu memang puitis, tapi ada ironi besar di sana yang sering dilupakan orang. Ironi apa? Dewi Sati membakar dirinya bukan karena ia seorang janda. Dewa Siwa masih hidup saat itu. Oke, itu memang konteks ceritanya. Iya, ini adalah wujud kemarahan pada ayahnya, bukan kesetiaan pasca kematian suami. Lalu bagaimana cerita protes seorang anak perempuan ini tiba-tiba diputarbalikkan menjadi, kewajiban absolut seorang janda. Ini adalah contoh klasik bagaimana teks suci dikontekstualisasikan ulang oleh mereka yang berkuasa. Tapi kita harus melihat bagaimana masyarakat kuno menerjemahkan kisah itu ke dalam filosofi Satya Wacana atau pengabdian sukarela tertinggi. Kepercayaan mereka itu tidak cuma simbolik loh, melainkan transaksional secara spiritual. Transaksional bagaimana? Ketika seorang janda melangkah ke dalam api, ia tidak sekedar bunuh diri. Secara karmik, ia dipercaya sedang menghapus dosa 3 generasi keluarganya, menarik suaminya keluar dari neraka, dan menjamin kehidupan yang lebih baik, atau bahkan mencapai moksha, pembebasan dari siklus reinkarnasi. Oke. Kekuatan dari kompas moral inilah yang membuat banyak perempuan melangkah ke dalam api secara sukarela. Kesukarelaan.
Gini, kalau kita melihat realitas historisnya, kata sukarela itu sangat bermasalah. Kenapa bermasalah? Kita harus bertanya apa alternatif yang dimiliki seorang janda di masa itu, terutama jika dia tidak punya anak laki-laki. Tiba-tiba, dia adalah entitas yang kehilangan fungsi sosialnya secara total. Iya, memang kondisi janda saat itu sulit. Sangat ekstrim, eksklusi sosialnya. Bayangkan ini mereka tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya lagi. Mereka hanya boleh makan satu porsi makanan hambar sehari, rambut dicukur paksa, dilarang datang ke perayaan keluarga, dan bahkan bayangan mereka dianggap membawa sial. Jadi, Anda mengatakan bahwa melompat ke dalam api adalah bentuk pelarian dari siksaan sosial itu? Bukan sekedar pelarian, itu adalah pilihan ilusif yang diciptakan oleh masyarakat patriarki. Di satu sisi Anda hidup seperti hantu yang dibenci semua orang. Di sisi lain, Anda ditawari status dewi dan kemuliaan untuk menjaga kehormatan keluarga. Jadi mereka didorong secara psikologis. Bukan cuma psikologis, tapi mekanis. Catatan sejarah menunjukkan betapa seringnya sukawela ini direkayasa. Banyak janda yang dibius dengan opium sebelum dibakar. Memang ada laporan soal pembiusan. Ada catatan di mana kaki mereka dipatahkan agar tidak bisa lari saat api mulai menyala. Ketika insting bertahan hidup mereka muncul karena rasa sakit dibakar hidup-hidup itu kan luar biasa. Mereka mencoba merangkak keluar. Lalu apa yang terjadi? Para pria akan mendorong mereka kembali ke dalam dengan tongkat bambu yang panjang, sambil menabuh genderang dengan keras untuk meredam jeritan mereka. Itu bukan moksha, itu eksekusi mati. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, memandang aspek-aspek brutal tersebut. Namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Silakan. Jika ini murni tentang eksekusi massal, semacam pembersihan ekonomi, atau instrumen patriarki untuk membuang beban, mekanismenya seharusnya serampangan. Maksudnya serampangan. Kita seharusnya melihat praktik ini diaplikasikan secara universal kepada semua janda tanpa ampun jika tujuannya cuma ekonomi. Namun, sejarah mencatat adanya aturan teologis dan pengecualian kategorial yang sangat ketat. Pengecualian seperti apa yang Anda maksud? Misalnya, aturan dasar sati melarang keras ritual ini dilakukan oleh janda yang sedang hamil. Dilarang juga bagi janda yang sedang menstruasi atau yang memiliki anak balita yang masih butuh pengasuhan ibunya. Oke, ya. Anggap berada dalam kondisi murni secara ritual untuk sebuah pengorbanan suci. Lebih menarik lagi, di masa awal, wanita dari kasta Brahmana, kasta kependetaan tertinggi, justru dibebaskan dari sati. Iya, saya ingat aturan itu. Secara karmik, mereka dianggap sudah mencapai batas maksimal kesucian, sehingga dorongan karma tambahan dari sati tidak lagi diperlukan. Adanya aturan-aturan yang rumit ini membuktikan bahwa praktik ini sangat diatur oleh kerangka moral spesifik. Ini bukan pembuangan ekonomi secara buta. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Keberadaan aturan dan pengecualian itu justru memperkuat sifat instrumentalnya. Mari kita bedah timeline-nya. Silahkan. Kalau ini memang murni dorongan spiritual purba, sati seharusnya tersebar merata sepanjang sejarah India kuno. Tapi datanya berkata lain. Sati mengalami lonjakan luar biasa justru di abad pertengahan, antara abad ke-15 hingga ke-18. Anda merujuk ke era Kesultanan Mughal dan kebangkitan klan Rajput di India Barat Laut. Tepat, ini adalah periode peperangan yang sangat brutal. Di era ini ada praktek yang namanya jauhar, bunuh diri massal. Iya, jauhar. Ketika sebuah benteng Rajput akan jatuh ke tangan musuh, para prajurit pria akan keluar untuk bertarung sampai mati. Sementara para wanita kerajaan akan menyalakan api unggun raksasa dan melompat ke dalamnya bersama-sama. Kenapa? Untuk menghindari penangkapan, perbudakan, dan pemerkosaan oleh tentara musuh. Tapi jauhar itu kan konteksnya masa perang. Keadaan darurat yang sangat ekstrem, bukan kehidupan normal. Betul sekali, tapi disinilah mekanisme gaslighting kultural itu terjadi. Apa yang awalnya merupakan tindakan putus asa untuk melindungi diri di masa perang, perlahan-lahan bertransisi. Ia dilembagakan pada masa damai menjadi sati. Bagaimana transisinya bisa terjadi menurut Anda? Jawabannya ada pada hukum waris. Dalam beberapa tradisi hukum Hindu kuno, seperti hukum Dayabaga di Bengal, seorang janda yang tidak memiliki putra secara teknis memiliki hak pakai atas harta benda suaminya sampai ia meninggal. Bagi saudara laki-laki atau kerabat sang suami, janda ini adalah tembok penghalang yang mengganggu.
Jadi maksud Anda, daripada menunggu sang janda meninggal secara alami bertahun-tahun kemudian, keluarga suami mencari jalan pintas? Tepat sekali. Dengan meyakinkan sang janda bahwa menjadi sati adalah panggilan kosmik, atau dengan memaksanya keluarga suami secara efektif menyingkirkan satu-satunya pewaris sah, mereka mengamankan tanah, mengamankan harta, dan ironisnya malah dapat prestise sosial sebagai keluarga terhormat yang melahirkan seorang sati. Agama dalam hal ini cuma selubung. Penjelasan tentang hukum daya baga dan ekonomi lokal Rajput itu memang solid. Saya akui ada eksploitasi institusional di sana. Namun, argumen materialistik ini mulai runtuh ketika kita melihat bagaimana praktik ini menyebar secara geografis. Menyebar kemana? Sati tidak hanya terkungkung di medan perang India atau desa-desa miskin Bengal. Layaknya sebuah ideologi besar yang memiliki resonansi intelektual, konsep pengorbanan ini menyebar melintasi samudra hingga ke Asia Tenggara, berakar di Nusantara. Anda bicara soal Pati Obong atau Mabela di Jawa dan Bali. Adopsi ritual ini. Coba kita lihat relief Candi Jago di Jawa Timur. Di sana kita melihat gambaran kisah Angling Dharma dan istrinya, Satyawati. Satyawati melompat ke dalam api murni sebagai pembuktian cinta dan pemulihan kehormatan. Padahal Angling Dharma sendiri saat itu mengingkari janjinya. Dan kalau kita melompat ke abad ke-16, penjelajah Belanda Cornelis de Houtman pada tahun 1597 mencatat hal serupa di Bali. Catatan kremasi bangsawan itu ya? Betul, dia mencatat bagaimana puluhan istri bangsawan Bali mengorbankan diri ke dalam nyala api. Bahkan, tradisi ini tercatat terus berlangsung hingga tahun 1930-an. Dalam upacara kremasi keluarga kerajaan, para istri dan pelayan melompat ke dalam api atau ditikam keris secara sukarela. Sukarela lagi kata yang dipakai. Tapi ini didukung catatan saksi mata Eropa loh. Mereka melihat perempuan-perempuan ini menari dengan tenang sebelum menjemput kematian. Mereka tidak terlihat dipaksa, mereka menari. Fakta bahwa ia diadopsi sejauh ini menunjukkan bahwa inti filosofis tentang pengorbanan ini punya daya pikat yang melampaui kalkulasi uang. Itu argumen yang meyakinkan, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan struktur kekuasaan di balik penyebaran ideologi ke Nusantara itu? Maksudnya struktur pemerintahan feodal? Iya. Narasi bahwa Mabela di Bali diadopsi murni karena resonansi filosofis itu mengabaikan mekanisme gelak di balik layar. Mari kita buka catatan sejarah yang lebih detail dari Tome Pires atau laporan kolonial Belanda selanjutnya. Upacara pembakaran di Bali ini tidak hanya memakan korban istri utama yang dimabuk cinta spiritual seperti Satyawati. Memang siapa lagi yang dikorbankan? Pelayan, budak, dan selir. Dalam satu catatan mengenai upacara kremasi seorang ibu raja di Bali, ada 22 pelayan yang ditikam dan dilempar ke api. Wow, 22 pelayan. Di upacara kremasi raja yang lain, jumlahnya bisa mencapai 42 perempuan sekaligus. Sekarang, mari kita pakai logika yang paling mendasar. Apakah 42 selir dan budak tawanan ini secara kolektif mencapai tingkat pencerahan spiritual yang sama persis di hari yang sama? Tentu sangat tidak mungkin. Pasti tidak. Para sejarawan mencatat bahwa raja-raja merekayasa perluasan ritual ini sebagai instrumen teror politik. Teror politik bagaimana maksudnya? Bagaimana kematian pelayan bisa menjadi instrumen teror? Gini, bayangkan Anda adalah seorang raja dengan puluhan selir yang masing-masing mungkin punya agenda politik sendiri, atau mungkin tergiur untuk meracuni Anda demi memajukan posisi anak-anak mereka. Oke. Dengan menetapkan hukum tak tertulis bahwa jika raja mati, semua selir dan pelayan utama juga harus mati, raja menciptakan asuransi nyawa. Ini peringatan berdarah, ancaman absolut agar tidak ada perempuan di istana yang berani merencanakan makar. Karena nasib mereka terikat langsung dengan sang raja. Tepat, jika tuannya mati, mereka semua ikut mati. Mengenai fakta bahwa mereka menari, apa yang Anda harapkan dari manusia yang telah dicuci otaknya sejak kecil? Bahwa menolak ritual ini akan membawa kutukan bagi jiwa dan kehancuran bagi keluarga mereka. Mereka dikorbankan layaknya harta benda. Ini manifestasi dominasi atas tubuh perempuan. Saya menerima bahwa kekuasaan kerajaan baik di Rajput maupun di Nusantara mengeksploitasi tradisi ini untuk agenda mereka. Itu rasanya tidak bisa dibantah. Ya, sangat jelas. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa keyakinan dari subjek itu sendiri, dari perempuan-perempuan itu, sangatlah nyata. Mari kita buktikan dengan menarik perdebatan ini keluar dari zaman feodal. Kita maju ke era modern.
Kasus Rup Kanwar di desa Deorala, Rajasthan pada tahun 1987. Ah, kasus yang sangat terkenal dan sangat kontroversial. Iya, usianya baru 18 tahun. Dia menjadi janda dan kemudian dia terbakar di tumpukan kayu jenazah suaminya. Perhatikan konteksnya. Praktik sati sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah Inggris lewat Lord William Bentinck pada tahun 1829. Betul, sudah dilarang lama. Artinya, di tahun 1987, sati sudah dilarang selama lebih dari 1,5 abad. Tidak ada lagi Raja Rajput yang harus mempertahankan tanah, tidak ada tentara musuh yang menyerang. Namun apa yang terjadi? Ribuan warga desa berkumpul, bukan untuk merampok properti sang janda kecil, melainkan untuk memuliakannya. Memuliakannya sebagai sati mata. Ya, sebagai inkarnasi Dewi Sati. Dan jika Anda melihat kota suci Vrindavan hari ini, Tunggu, sebelum kita masuk ke Vrindavan, maaf, tetapi saya sama sekali nggak sependapat dengan pembacaan Anda soal Rup Kanwar. Biarkan saya menjelaskan alasannya. silakan. Membingkai insiden 1987 itu sebagai kebangkitan keyakinan spiritual murni adalah sebuah kelalaian sejarah. Penyelidikan independen dari aktivis hak perempuan saat itu justru mengungkap pola purba yang sama. Pola purba bagaimana? Kan sudah nggak ada hukum waris kolot yang mengancam keluarganya. Polanya adalah kekerasan berkedok sucian. Ada banyak kesaksian dari saksi mata rahasia bahwa Rup Kanwar mencoba melarikan diri pada hari itu. Berarti dia tidak sukarela. Jelas tidak. Dia dibius oleh anggota keluarga pria suaminya. Dan secara fisik, didorong ke atas tumpukan kayu yang terbakar. Mengapa? Uang. Anda bilang tidak ada perampokan properti. Secara tidak langsung, ada. Pasca kematiannya, lokasi pembakaran itu menjadi tempat ziarah raksasa. Oh, jadi dikomersialisasi. Sangat dikomersialisasi. Ribuan orang yang Anda sebut berkumpul untuk memuliakannya, itu membawa uang sumbangan. Keluarga mertuanya meraup keuntungan finansial yang sangat besar. Mereka menjual foto-foto, menjadikannya kuil dadakan. Itu adalah fanatisme yang mengeksploitasi nyawa remaja 18 tahun untuk uang. Itu memang narasi dari investigasi kriminal yang bergulir saat itu. Tapi sentimen dari puluhan ribu peziarah yang datang ke sana tetaplah sentimen keagamaan yang tulus kan? Mereka sungguh percaya pada kesuciannya. Mereka tertipu oleh narasi itu. Tapi baiklah, mari kita pindah dari api pembakaran fisik ke realitas kontemporer yang Anda sebut di awal tadi. Vrindavan hari ini. Kota suci tempat Dewa Krishna menghabiskan masa mudanya. Ya, mari kita bahas Vrindavan. Saat ini, ada ribuan janda bermukim di sana. Banyak dari perempuan ini secara sadar melakukan perjalanan lintas negara bagian ke Vrindavan. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh percaya bahwa menghembuskan napas terakhir di tanah suci itu akan memutus siklus kelahiran kembali mereka. Mereka secara sukarela menghabiskan sisa hidup mereka menyanyikan lagu pemujaan, bhajan, demi menyucikan jiwa. Di sini tidak ada keluarga mertua yang menodongkan senjata kan? Kompas internal mereka sendiri yang menggerakkan mereka ke sana demi transendensi spiritual. Vrindavan itu adalah contoh paling sempurna dari apa yang saya sebut sati yang tertunda. Tolong jangan sebut itu sebagai perjalanan spiritual yang indah. Bagaimana mekanisme real para janda ini bisa sampai di sana? Lewat perjalanan spiritual mandiri. Sebagian besar dari mereka, yang datang dari wilayah miskin seperti Bengal, nggak pergi ke sana murni karena tiba-tiba dapat pencerahan di pagi hari. Mereka diusir. Diusir oleh keluarga mereka sendiri. Bukankah secara hukum India modern mereka punya hak? Hukum di atas kertas itu berbeda dengan realitas di pedesaan kan? Mereka ditelantarkan di stasiun kereta oleh anak kandung atau menantu mereka sendiri. Kembali ke pola lama ya, setelah suami tiada, janda tua ini adalah beban ekonomi. Beban yang harus disingkirkan. Ya, mulut ekstra yang harus diberi makan. Atau sosok yang menghalangi pembagian tanah warisan. Jadi, daripada menanggung beban itu, keluarga mengirim mereka ke Vrindavan dengan tiket kereta satu arah. Meyakinkan sang ibu bahwa itu panggilan agama. Di Vrindavan, coba lihat bagaimana ekonomi sistem bhajan ashram beroperasi. Bagaimana sistem bhajan itu beroperasi secara finansial? Ini eksploitasi institusional murni. Para janda ini dipaksa duduk berdempetan, menyanyikan lagu pemujaan berjam-jam tanpa henti untuk para turis. Sebagai imbalan dari bernyanyi 4 hingga 8 jam sehari, apa yang mereka dapat? Sebuah koin token. Hanya token kecil. Iya,
Token ini kemudian mereka tukarkan untuk segenggam beras kusam dan lentil tipis yang nyaris nggak bergizi. Mereka diharuskan memakai sari putih bersih, tanpa perhiasan, bukan sebagai lambang kesucian spiritual, melainkan sebagai penanda hilangnya identitas resmi. Itu kondisi yang sangat menyedihkan. Banyak dari mereka kelaparan, kehilangan gigi, dan bahkan ketika mereka meninggal, mayat mereka kadang hanya dimasukkan ke karung goni dan dibuang ke sungai, karena mereka tidak punya dokumen kenegaraan. Ini bukan pelepasan spiritual, ini kematian sosial absolut yang diciptakan struktur patriarki. Pemaparan Anda tentang detail mekanis dari Bajan Ashram dan kondisi material mereka memang sangat menyayat hati. Saya tidak memungkiri bahwa degradasi sistemik terhadap para janda ini adalah salah satu kegagalan kemanusiaan terbesar di era modern. Senang kita sepakat di poin ini. Namun, perhatikan baik-baik. Ketika kita mereduksi nyanyian mereka dan seluruh eksistensi mereka di sana sekedar sebagai produk pengusiran ekonomi, kita sebenarnya sedang menyangkal agensi spiritual yang ada di dalam kepala mereka sendiri. Maksud Anda, mereka memilih penderitaan itu? Bukan memilih penderitaan awalnya, tapi bagaimana mereka memaknainya. Ketika Anda mendengarkan para antropolog yang mewawancarai perempuan-perempuan ini secara langsung, narasi yang keluar dari mulut mereka bukanlah narasi sosiologi barat tentang opresi patriarki. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka membicarakan penyerahan total kepada Tuhan. Mereka mengkonseptualisasikan kelaparan dan pengasingan mereka lewat kerangka agung karma. Bagi mereka, penderitaan di Vrindavan ini adalah ujian, sebuah api penyucian yang membakar karma buruk dari masa lalu. Kekuatan dari ajaran agama ini, seperti yang saya argumentasikan sejak awal, adalah kemampuannya mengonversi penderitaan fisik yang paling hina menjadi rute menuju pencerahan. Walaupun sistem di sekeliling mereka mengeksploitasi, alat bertahan hidup paling hebat yang mereka miliki ada di dalam pikiran mereka. Saya setuju 100% bahwa agama menjadi alat bertahan hidup bagi pikiran mereka. Itu adalah mekanisme coping psikiatris bagi manusia yang dihadapkan pada penderitaan yang melampaui batas kewarasan. Ya, mekanisme psikologis yang kuat. Namun, ini poin pentingnya. Fakta bahwa mereka menggunakan konsep karma untuk menoleransi penderitaan, itu sama sekali nggak memvalidasi sistem yang menciptakan penderitaan tersebut. Anda merasa ini semacam ilusi psikologis? Ini seperti sindrom Stockholm di tingkat peradaban. Gini, bayangkan jika sebuah masyarakat menodongkan pistol sosial ke kepala perempuan selama ribuan tahun. Masyarakat terus bilang, kamu nggak berharga tanpa suamimu, dan kelangsungan hidupmu adalah sebuah kecacatan moral. Oke, indoktrinasi jangka panjang. Tepat. Jika Anda membombardir generasi demi generasi dengan narasi itu, sang korban nggak hanya akan menyerah. Mereka akan menginternalisasi narasi tersebut dan meyakini bahwa menarik pelatuk itu adalah kehendak Tuhan. Kepercayaan tulus dari janda di Vrindavan justru adalah bukti betapa efektif dan mengerikannya indoktrinasi budaya ini. Ini adalah diskursus yang sangat mendalam dan luar biasa saat kita mengambil langkah mundur untuk merenungkan seluruh lanskap ini, mulai dari narasi kosmik Dewi Sati, peralihannya di masa peperangan Rajput, lompatan nyala api pelayan kerajaan di Bali, hingga suara nyanyian di ashram Vrindavan hari ini. Betul, kita dihadapkan pada sebuah cermin peradaban. Bagi saya, perdebatan kita menunjukkan secara konkret betapa dahsyatnya daya ledak gagasan spiritual. Konsep tentang kehidupan setelah kematian itu ternyata begitu kuat, hingga mampu mematikan insting paling purba kita, insting untuk tetap hidup. Fakta bahwa umat manusia bisa menemukan keindahan dalam pengorbanan yang ekstrim, terlepas dari betapa terdistorsinya praktik itu di lapangan, adalah fenomena yang kompleks. Sementara dari tempat saya berdiri, lintasan sejarah yang panjang dan berdarah ini adalah sebuah peringatan gelap tentang sifat dasar institusi manusia. Diskusi kita menyingkap betapa mudahnya struktur sosial, entah itu kerajaan militer atau ashram pariwisata berkedok agama, mengenakan selubung dogma suci. Untuk menyembunyikan motif sebenarnya. Kekejaman tanpa repot-repot merasa bersalah. Sati dan Vrindavan membuktikan umat manusia sangat piawai membuang kelompok rentan yang gak lagi menguntungkan, sambil meyakinkan semua orang bahwa pembuangan itu adalah takdir kosmik. Iya, meski kita berdiri di pijakan interpretasi yang berbeda, saya rasa kita menemukan titik temu di satu hal penting. Apa itu? Bahwa seiring berjalannya waktu, tradisi kuno ini telah menempuh perjalanan panjang yang dipenuhi dengan eksploitasi yang mendistorsi akar filosofisnya. Kisah para perempuan ini adalah cermin yang memantulkan daya tahan dan sekaligus penderitaan manusia yang luar biasa dalam. Benar.
Dan eksistensi mereka menuntut kita yang hidup di masa kini untuk tidak sekedar menelan sejarah sebagai cerita romantis yang suci. Kita harus selalu memeriksa realitas ekonomi di balik setiap ritual. Betul sekali. Diskursus ini mengajak kita untuk terus merenungkan secara kritis di mana letak batas yang tipis antara pengabdian transendental dan penindasan yang direkayasa secara sistematis. Masih begitu banyak lapisan sejarah, sosiologi, dan psikologi yang perlu kita telusuri dari warisan umat manusia ini. Ya, masih banyak yang harus digali. Ban yang menuntut nyawa atau kebebasan atas nama cinta, apakah kita sedang melihat puncak keimanan manusia atau sedang menatap kedalaman manipulasi kekuasaan? Jawabannya, barangkali masih terus bersembunyi di dalam bayang-bayang masa lalu. Sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.